Halo guys, kembali lagi barengan Garasi 77 Channel guys. Apa kabar? Semoga semua sehat-sehat guys. Saya tidak kurang suatu apapun guys. Kali ini kita akan bahas yang lagi viral nih guys ya. Yang lagi menyebar di Alfamart, Indomart, dan Alfamidi juga guys. Cuman ya itu, tetap aja harus cepet-cepetan guys. Hot Wheels Gran Turismo. Widih, ini mantep banget guys ya. Dari kartnya keren, mobilnya juga keren-keren guys ya. Dan ada yang base besi, ada juga yang base plastik. Pokoknya nih wajib harus dikoleksi guys. Kalau nggak rugi. Oke guys, kita nggak akan review ya. Kita akan bahas beberapa menurut gue sih background, mana yang harus diserok, mana yang cuan, mana yang worth it kayak gitu guys ya. Karena harganya udah beda nih guys, harga gantungannya. Oke guys, tapi sebelumnya bagi yang belum pencet subscribe dan loncengnya, tolong guys dipencet dulu subscribe-nya, pencet juga loncengnya guys ya. Dan kalau suka dengan video ini nanti bisa di like, di share, komen juga dipersilakan guys. Oke, let's check it out. Oke guys, ini dia Hot Wheels Gran Turismo ya guys ya. Mungkin bagi teman-teman yang suka main game ya, ini keluar di gamenya nih. Mobil-mobil ini harusnya keluar di gamenya. Gue belum pernah main gamenya sih guys ya. Tapi kayaknya sih pastinya ini mengambil livery, mengambil bentuk mobilnya dan segala macam jenis mobilnya, jenis liverynya atau jenis tamponya itu semua dari game Gran Turismo ini guys ya. Kalau misalkan teman-teman baca nih kan ada Gran Turismo The Real Driving Simulator gitu. Nah, ini kita akan bahas nih guys ya. Jadi kita mulai dengan dari harganya dulu guys. Harga di gantungan ya guys ya. Harga gantungannya itu anehnya nih guys ya, anehnya. Kalau teman-teman beli di Alfamart atau di grupnya Alfa ya, Alfamart dan Alfamidi, harga gantungannya tuh 59.900 guys, atau 60.000 kurang 100 rupiah gitu ya. Jadi udah naik. Biasanya kan kalau Hot Wheels apa namanya Silverline atau Hot Wheels Special Card ini itu dihargain dengan 55.900 ya guys ya. Sekarang 59.900 atau 60.000 kurang cepet ya, itu di grupnya Alfamart dan Alfamidi. Tapi kalau di grupnya Indomaret atau di Indomaret ya, gue belum tahu di Superindo akan keluar atau tidak ya. Di Indomaret itu harganya masih normal guys, which is adalah 55.900 gitu anehnya. Jadi bingung juga ya kenapa bisa berbeda seperti itu gitu guys ya. Nah ini gue waktu itu beli di Indomaret nih guys ya, nih 55.900 rupiah gitu. Perbedaan harga ini mungkin nggak tahu sih apakah si Indomaret belum update harga atau gimana, tapi pastinya keuntungan buat kita kolektor ya guys ya, buat kita para pencinta diecast. Kalau teman-teman mau nyari yang harganya lebih murah, bisa aja langsung ke Indomaret. Tapi Indomaret stoknya itu guys ya, stok mobilnya itu cuma 3, sekali datang tuh 3. Kalau Alfamidi itu bisa 5 sampai 10 mobil ya. Biasanya sih satu box tuh Alfamidi. Nah kalau di Alfamart itu stoknya 4 ya, jadi sekali satu toko itu 4. Jadi kalau teman-teman datang di Indomaret ketika nemuin tinggal 2 atau tinggal 1 ya udah, itu berarti udah ada yang ngambil. Terus kalau di Alfamart tinggal 3, tinggal 2 ya berarti itu juga udah diambil gitu guys ya. Dan Alfamidi kalau tinggal 3, tinggal 2 apalagi gitu guys ya. Gitu guys, itu dari harga gantungan dan dari stok barangnya ya per tokonya. Nah, terus untuk yang worth it ya guys ya, yang mana yang harus diserok, ini tetap prinsipnya adalah yang base besi. Menurut gue itu, yang base besi lah yang menurut gue yang paling worth it untuk diserok ya guys ya. Kecuali ada yang base plastik tapi mobilnya lumayan keren, lumayan banyak yang disukai lah ya, yang dipopulerkan oleh para diecaster dan ya harganya lumayan lah ya gitu ya kalau misalkan disimpan atau diternak gitu guys ya. Tapi tetap kalau misalkan gue mau nyerok gitu ya, prinsip gue adalah gue cari yang base besi. Gue cari yang base besi karena apalagi kalau budget terbatas ya guys ya, base besi. Terus yang kedua ya kita harus cari-cari guys ya, riset-riset dulu nih, kita cek-cek dulu harga pasaran berapa, mobilnya yang mana gitu. Karena ada di sini guys ya, salah satunya yang base plastik tapi harga pasarannya lumayan gitu, dibanding yang base plastik tapi harga pasarannya tidak begitu lumayan gitu guys ya. Oke guys, jadi itu dari harga dan stoknya, terus mana yang worth it untuk kita beli. Nah yang cuan nanti kita bahas, sekarang kita bahas mobilnya dulu guys ya, mobilnya apa aja. Nah ini adalah mobil yang pertama, yaitu adalah BMW 3.0 CSL Race Car ya. Ini mobil BM yang udah banyak sih keluar ya, di Twin Pack ada, di seri retro dulu juga pernah ada keluar gitu guys. Dan menurut gue ini mobilnya keren sih ya. Dan ini kalau teman-teman ingat sama yang Matchbox ya, Matchbox juga baru ngeluarin juga yang moving parts yang mobilnya yang sama, CSL juga nih guys ya. Dan warnanya pun juga sama, relatif sama ya guys, warnanya agak orange gitu. Dan ini mobilnya si Gran Turismo, si BMW ini sayangnya base-nya plastik guys ya. Ini dia yang gue sayangin sih.
base-nya plastik ya. Jadi mobil CBM ini base-nya plastik. Sayang sekali menurut gue. Karena kalau seandainya dia base besi, mungkin akan banyak yang ngambil juga nih guys ya. Jadi ini kalau misalkan ini kelihatan banget di gantungan, kalau teman-teman udah telat nih ya huntingnya ya, dan udah diborong sama para diecaster, ini biasanya tinggal ini nih yang masih ada sisa gitu guys ya. Cuman balik lagi ke selera masing-masing guys ya. Kalau misalkan seleranya emang dengan demen dengan BMW ya, mau nggak mau harus diambil guys ya gitu. Oke, ini mobil pertama 1973 BMW 3.0 CSL Race Car. Oke, base plastik. Mobil yang kedua, ini gue sesuai urutan ya, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Jadi sesuai dengan nomor ininya guys ya, nomor si punggungnya ini, nomor pojokan kart ya. Nah, sebelum gue bahas yang nomor 2, kalau teman-teman perhatikan ya, mungkin yang nomor 2 gue keluarin gini. Ini kartnya berbeda ya. The only yang yang kartnya berbeda adalah yang nomor 2 ini guys. Kalau teman-teman lihat, kartnya tuh ada corak-corak seperti ini ya. Tuh. Ya. Dan tulisannya pun juga nih ya, kalau lihat fontnya ya, fontnya ini mirip-mirip ya. Ya, yang nomor 1, 5, 2, dan 3 dan 4 nih mirip-mirip semua fontnya. Font judulnya guys ya. Sedangkan yang ini berbeda sendiri guys. Ya. Si fontnya berbeda. Nggak tahu kenapa si Mattel membuat si GTR sorry ya, si GTR ini berbeda sendiri. Nggak tahu kenapa, dari sisi kartnya paling tidak ya. Dari sisi kartnya berbeda, nggak tahu kenapa. Tapi kalau dari sisi kereran atau jarang ada gitu ya. Katanya sih isunya dari satu box itu dia cuma tersedia 1 biji ya. Ini dan ini nih ya, si GR Supra dan si GTR R35 ini. Cuman gue nggak tahu karena gue belum pernah lihat yang satu box sih guys ya. Oke, ini yang nomor 2 guys, 2017 Nissan GTR R35 ya, nomor punggung 2. Ini mobilnya juga keren ya. Ini pasti mobilnya juga banyak yang dicari dan alhamdulillah base-nya besi guys ya. Jadi ini adalah salah satu mobil favorit yang dicari oleh para diecaster ya. Jadi base-nya besi dan memang cuan sih ya, menurut gue cuan ya. Sampai saat ini kisaran harga di online ya itu mungkin dari 75 enggak sih, 75 kayaknya jarang yang jual ya. Mungkin 90 dan di atas 90 ribu lah ya, mungkin seperti itu guys. Tapi nggak tahu, bisa jadi mungkin karena banjir, karena udah banyak yang dapet, bisa jadi turun ya. Teman, yang jelas ini base besi, jadi regardless berapa harganya ini base besi. Jadi menurut gue teman-teman wajib dapetin yang ini guys ya. Karena ini base besi dan ini Nissan GTR R35 warnanya putih. Tampo di kacanya juga ada ya. Ini juga tampo di kaca semuanya. Oh, tadi tampo kaca nggak ada ya. Ini tampo kaca ada nih. Tuh, jadi mantap ya, ditampo di bagian kacanya itu ada. Terus peleknya juga lumayan bagus nih, pelek bintang ya guys ya. Keren sih. Dan kartnya beda, paling beda sendiri kartnya ya. Jadi dia ada kayak corak-corak seperti ini gitu guys ya. Dan tulisannya pun juga beda. Tulisan fontnya ya. Mantap. Yang nomor 2 guys ya. Jadi base besi si Nissan GTR R35. Nah, yang ketiga ini dia si Porsche 911 GT3 RS warna kuning. Ini pun juga banyak yang nyari guys ya, karena Porsche-nya ya. Ini pun juga lumayan cuan nih guys ya, lumayan banyak yang nyari dan mungkin tapi tidak semahal menurut gue ya, tidak semahal base besi karena base-nya adalah base plastik. Tuh. Ya, unfortunately base-nya plastik. Padahal kalau seandainya dia base besi, wih mantep nih ya. Sayangnya ini base plastik guys ya. Nah, kelihatan ya. Mungkin nanti akan gue review sih satu persatu. Jadi harap bersabar aja videonya guys ya. Oke, seperti itu. Ini Porsche 911 GT3 RS. Lampunya juga keren dan ada tampo GT-nya atau Gran Turismo-nya juga di bagian kaca. Jadi bagus nih. Kalau gue nggak tahu kenapa gue suka banget ada tampo atau ada livery yang nempel di bagian kaca. Jadi nggak cuma di bodinya doang guys. Ya, keren. Dan kartnya sama dengan yang lain ya. Tidak ada perbedaan. Jadi yang beda cuma di nomor 2 ini ya guys ya kartnya. Oke, kita lanjutin ke dengan yang keempat guys, yaitu 2020 Ford Mustang Shelby GT500 ya. Ini pun juga keren guys mobilnya, cuman sayangnya ini mobil muscle ya, mobil Amerika yang dimana teman-teman juga tidak terlalu banyak yang suka ya diecaster ya untuk di Indonesia karena bukan JDM. Tapi selain Porsche nih, sekarang Porsche lagi naik daun ya. Tapi kalau yang ini belum sini guys ya. Jadi mungkin kalau teman-teman lihat di gantungan, yang sisa paling tidak either BMW atau si Shelby ini. Ini pun juga kartnya sama dengan yang lain, tidak ada corak-corak perbedaan. Sama guys, ini ada light-light kayak gini juga. Di sini juga ada light-light juga ya guys ya. Ternyata sama aja. Ya, dan dia base-nya plastik juga guys. Tuh lihat ya, sayangnya base-nya plastik juga, bukan base besi sayangnya ya. Jadi memang dari sini nih ada 4 yang base plastik ya. 3 sorry guys ya. BM, Porsche dan Shelby ini. Tapi kalau teman-teman Shelby sebenarnya ini coraknya mantap loh guys ya, detailingnya oke loh tuh.
ya. Tuh bahkan di kacanya pun juga ada apa namanya tampo Gran Turismo-nya juga tuh guys. Ya, mantap ya. Jadi kalau seandainya teman-teman ngambil pun juga menurut gue sih worth it aja sih. Tuh lihat tuh tulisan Shelby-nya, keren sih pokoknya ya. Ini sayangnya cuman base plastik aja sih guys ya. Jadi kalau worth the money-nya agak-agak kurang menurut gue ya guys ya. Nah yang terakhir, yang nomor 5 ini guys, si 2020 Toyota GR Supra. Ini menurut gue yang paling banyak dicari oleh teman-teman ya, karena menurut gue tamponya paling keren ya, paling mengena banget lah di mata gitu ya. Ini kan warna putih nih si R35, tapi ini ada putih dan ya ala Indonesia gitu deh guys ya. Mungkin kalau teman-teman ingat yang ada Hot Wheels Premium ya, si Greedy, tampo Greedy juga ada warna kayak gini guys ya. Cuman tak kenapa, ini katanya memang paling jarang, tapi nggak tahu sih. Waktu Alfa Midi baru keluar di Alfa Midi pertama kali itu memang paling jarang guys ya. Jadi kalau teman-teman yang lihat satu box itu, yang dapetin satu box mungkin bisa dicek apakah benar bahwa si R35 dan si GR Supra ini cuma satu ya, cuma satu per boxnya, sedangkan yang lain tuh banyak sampai dobelan gitu ya, yang orange, yang biru, yang kuning gitu guys. Dan ini cardnya masih sama dengan card yang lain, tidak sama dengan yang nomor 2. Jadi nomor 2 yang the only thing yang berbeda sih cardnya nih yang Nissan GT-R ya. Terus fontnya juga sama, tulisan fontnya ya seperti ini nih, sama dengan yang lain. Dan dia tidak ada tampo di kaca ya. Sayangnya tampo di kacanya nggak ada. Tapi GT Gran Turismo lambangnya ini mantap banget ya guys ya, di bagian sini ya. Semoga kelihatan ya. Di bagian kap mesinnya itu guys tuh, dan lumayan gede juga tuh ya, lumayan gede dan mencolok sekali. Dan bagus sih, detailingnya juga dapet ya, depan belakang tuh keren. Dan dia base-nya adalah besi. Jadi base-nya besi guys, ini mantep banget nih guys ya. Jadi ada 2 base besi, mungkin kalau nggak kelihatan nanti kita akan review satu persatu videonya guys ya. Ini gimana ya, menurut gue yang worth the money hanya 2 ini guys. So far ya menurut gue ya, yang worth the money. Karena base besi, itu aja sih pedoman gue untuk mencari si Hot Wheels Silverline ini. Atau special card ini, gue akan nyari yang base besi dulu. Apalagi karena dana terbatas ya. Karena dana tidak mencukupi, carilah yang base besi dulu guys. Ketika udah dapat base besi baru deh cari yang lain gitu loh. Cuman ya lagi-lagi guys, ini 2 nih paling goib ya, paling goib di gantungan. Karena kalau teman-teman gak berburu di Indomaret, di Alfamart, di Alfamidi, ya udah pasti ini 2 ini langsung hilang. Kalau yang biru sama yang kuning sama yang orange itu masih sering ketemu guys, masih sering bisa ngelihat ketika udah sisa-sisa gitu ya. Mungkin orange agak jarang, cuman masih ada lah gitu ya. Tapi kalau yang ini orang pasti ya ketika ketemu lagi pasti udah diambil gitu. Dan kalau cuan, menurut gua sekarang kita bahas yang cuan. Yang cuan yang mana? Yang cuan ini paling nggak ada 3 ini guys yang cuan. So far per video ini dibuat ya guys ya. Ada 3 nih yang cuan, which is yang Nissan GT-R, GR Supra, dan 911 GT3 RS. Ini mungkin karena didukung oleh ada yang bilang ya, gue belum tahu ya, gue belum bisa validasi itu karena gue belum pernah beli yang satu box gitu isinya 10 langsung dan kita lihat berapa stoknya. Cuman kalau dilihat di internet tuh sering banget kalau yang ini cuma satu, ini satu per box, per 10 box ya, per 10 card di dalam satu box gitu katanya. Cuman kalau yang ini sih karena memang lagi naik daun aja Porsche nih guys ya. Apalagi Porsche 911 GT3 RS. Banyak yang suka nih guys ya. Jadi ini mungkin walaupun dia base plastik, pasti dicari juga. Dan harganya lumayan cuan juga. Tapi menurut gue tidak secuan yang ini ya. Karena kalau teman-teman misalkan menjual harganya sama antara 2-3 ini, pasti yang akan diambil dulu adalah either ini atau ini. Yang ini akan menjadi pilihan terakhir ya. Jadi menurut gue cuannya nih harusnya di 2 base besi ini guys. Udah base besi, JDM pula. Karena di antara 5 item ini yang JDM tuh cuman yang si GR Supra sama yang Nissan GT-R ini. Selebihnya itu adalah Eropa atau American Marshall ya gitu ya. Jadi seperti itu guys. Oke, mudah-mudahan kebayang ya, ketangkap semua ya. Cuman intinya adalah gue ulangin lagi bahwa kalau misalkan lo mau nyerok yang mana, utamakan kalau si Hot Wheels Silverline atau Special Card ini cari yang base besi dulu guys, apalagi kalau dana terbatas ya. Ini menurut gue personal opinion ya, gue bisa jadi salah. Kalau mau diikutin silakan, nggak mau diikutin juga monggo ya. Jadi ambil yang base besi, cari yang base besi, terus cari riset tentang mobil ini di pasaran tuh harganya berapa gitu ya, kalau mau dicuanin gitu ya. Dan kalau misalkan logikanya kalau base besi ya mobilnya JDM udah pasti cuan sih ya. Dan si Porsche ini karena popularitas si Porsche lagi naik aja, walaupun dia base plastik, dia pun juga cuan. Base besi dan cuan. Base besi yang mana? 2 ini guys ya.
cuan yang mana? 3 ini guys menurut gue. Jadi ini personal opinion, sekali lagi gue bisa salah gitu ya. Tapi yang 2 ini menurut gue ini worth it juga, apalagi kalau teman-teman suka mengkoleksi satu set langsung ya, si GT yang seri 2. Ini seri 2 ya, yang seri pertama gue ketinggalan guys. Gue ketinggalan dan gue nggak keambil tuh barang-barang yang seri 2-nya ya. Lupa gue apa pernah muncul di gantungan ya, kayaknya sih pernah sih, cuman nggak tertarik aja pada saat itu ya. Nah cuman karena ini memang apa namanya baru ya, baru di seri 2 ini dengan adalah versi base besi ini, mungkin ya akan lebih jadi hype lagi karena harganya udah nggak main-main guys ya, udah 60.000. Jadi teman-teman juga harus berpikir dulu, lumayan ya, karena misalkan 5 biji aja 60 udah 300.000 kan, lumayan tuh guys ya, buat beli beras lumayan tuh. Tapi ya kalau misalkan emang harus mau dicuanin, saran gue 3 ini guys ya. Tapi kalau yang ini tergantung dari selera masing-masing guys. Oke guys, gitu aja diskusi atau quick review lah ya, sebelum kita nanti akan review satu persatu mobilnya. Bagi yang belum pencet subscribe, tolong dipencet subscribe-nya guys, tolong dipencet juga bell-nya guys ya. Dan kalau misalkan suka dengan video ini, tolong bisa di share, di like, komen juga dipersilakan guys. Oke guys, see you on the next video, stay safe and peace out.